Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian Minggu Paskah yang ketiga. Dan pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, bersyukur untuk kasih setiamu yang menghimpunkan kami dari tempat kami masing-masing untuk bersama menyatukan hati kami di dalam ibadah minggu ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam keseharian kami. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami mohon belas kasihan-Mu menerangi kami. Amin. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35, demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Ia tidak melihat mereka. Saya ulangi, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di dalam tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia.
tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang akan kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang percaya lalu menjadi pelaku-pelaku firman. Kehadiran Tuhan, itu tema kita pada minggu ini. Kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin ketika kita punya persoalan, kita berharap ada yang dapat menolong kita. Ketika kita punya masalah, kita berharap ada orang yang dapat menopang kita, ada orang yang dapat kita andalkan. Katakanlah pasangan kita, atau anak cucu kita, atau juga sahabat kita. Seperti sekarang ini, ketika kita bersama-sama berhadapan dengan pandemik COVID-19, kita berharap pemerintah dapat menolong kita segera mengatasi masalah bersama kita. Karena dampaknya bukan saja soal kesehatan, tetapi virus corona ini juga berdampak pada sektor ekonomi, pada sosial, dan juga banyak hal termasuk berdampak pada ibadah kita yang saat ini tidak bisa bersekutu bersama-sama. Ya, kekecewaan terjadi kalau harapan kita itu tidak bisa terpenuhi. Kita berharap orang lain atau keadaan, tetapi kadang-kadang itu tidak bisa terpenuhi. Yang ada adalah kekecewaan. Sama seperti murid-murid Yesus dalam bacaan kita. 2 orang yang berjalan ke Emmaus, Kleopas dan temannya, adalah gambaran orang yang kecewa saat itu. Mereka baru pulang merayakan perayaan Paskah di Yerusalem. Tetapi perayaan Paskah saat itu menguras emosi mereka. Kenyataan yang mereka hadapi tidak seperti harapan mereka. Kita dapat membaca bagaimana dialog Kleopas dengan Yesus saat itu yang berjalan dengan dia. Ayat 18 sampai dengan 21. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Dia katakan, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi dia mati tidak berdaya. Dia mati tidak berdaya dan belum sampai 1 minggu, 3 hari terdengar juga berita. Mayatnya tidak ada di tempat kubur lagi. Ada yang bertemu dan mengatakan mayat itu dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi murid-murid mengatakan dia telah melihat Tuhan yang bangkit. Perasaan campur aduk ada pada mereka. Wajar kalau dikatakan bahwa dia tidak mengenali. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ayat 16. Kekecewaan hati menghalangi mereka untuk mengenal Tuhan. Memang ada penulis yang mengatakan bahwa karena mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, ke arah barat, dan jalannya pada sore hari, maka mata mereka disilaukan oleh sinar matahari. Ada juga yang mengatakan karena Yesus yang bangkit
berbeda dengan Yesus yang mereka kenal sebelumnya. Tapi terlepas dari itu, yang jelas secara psikologi, mereka ada di dalam kekecewaan. Kita membaca ayat 17. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka bersedih, mereka kecewa dengan keadaan. Dan kekecewaan ini menutupi untuk mereka kenal siapa Yesus. Padahal mereka bersama-sama dengan Yesus. Sering bersama-sama mendengarkan pengajarannya. Dan saat itu dalam perjalanan mereka terus mendengar pengajaran-pengajaran, pemahaman-pemahaman bahwa Mesias harus menderita dan kemudian bangkit. Itu pun belum cukup untuk membuat mereka tahu siapa dia yang berbicara dengan mereka. Pengajaran yang Yesus ajarkan selama ini tidak cukup bagi mereka untuk mengetahui ini loh Yesus. Murid-murid terpenjara dengan pikiran mereka. Terpenjara dengan harapan mereka tentang sosok Yesus sehingga tertutup untuk pendapat atau keadaan yang lain. Ya, seperti pengalaman kita, saya ngikuti diskusi panitia Paskah. Paskah kali ini lain sekali. Panitia sudah merancangkan yang sedemikian rupa. Taunya baru Prapaskah ketiga, keempat kita sudah tidak jalankan lagi. Panitia Paskah panik, bingung, mau buat apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, hanya satu yang bisa dilakukan, gerakan diakonia, dan itu pun waktu itu di luar program, di luar anggaran yang dianggarkan panitia. Tapi berkat Tuhan begitu ada bagi panitia, dan kemarin panitia sudah melakukan pembagian diakonia untuk orang-orang lingkungan di sini. Untuk satpam, dan kita sudah baca di Warta Jemaat. Ketika kenyataan tidak sama seperti harapan kita, diperlukan keberanian dan keterbukaan. Perjalanan menuju Emmaus membuat dua murid Yesus ini ada di dalam pemahaman baru pada arti kehadiran Yesus. Pengajaran selama ini, apa yang telah diberitahukan Yesus kepada mereka, kebersamaan Yesus hilang ketika mereka ada dalam kekecewaan. Tetapi perasaan, persekutuan, kebersamaan tetap terasa ketika mereka menghayati kebersamaan itu. Dikatakan pada ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan. Ketika itu terbukalah mata mereka. Kebersamaan yang pernah terjalin, rasa yang pernah ada di antara mereka, saling mendukung, saling ada di dalam persekutuan, menghadirkan rasa bahwa Yesus ada di sana. Mereka mengenali Yesus melalui perasaan, melalui kehadiran. Namun kemudian mereka dapat merasakan kehadiran Yesus manakala mereka membuka diri mereka pada percakapan-percakapan dan tindakan-tindakan kebersamaan. Kunci untuk kita dapat merasakan kehadiran Tuhan adalah kesediaan kita membuka diri. Agar kita dapat merasakan kehadiran Tuhan adalah kita berani membuka diri kita. Membuka diri kita kepada Tuhan melalui kehadiran orang-orang yang
berjumpa dengan kita. Kita coba bayangkan kalau Kleopas dan temannya ini cuek saja akan hadirnya Yesus, tidak menanggapi percakapan yang ada. Ya, perjalanan itu tidak lagi membawa semangat yang berkobar-kobar. Tetapi ketika mereka membuka diri mereka, membuka percakapan dengan teman dalam perjalanan, ada sukacita, ada kebersamaan, ada tukar pikiran dan pemahaman yang terbuka. Kehadiran Tuhan dapat kita rasakan manakala kita bersedia membuka diri kita. Mereka kemudian mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dari muka yang muram, kemudian mereka berkobar-kobar dan kemudian kembali ke Yerusalem. 7 mil perjalanan bukan menjadi halangan untuk mereka kembali mewartakan bahwa benar Allah bangkit. Apa makna bagi kita? Ketika kita merayakan Paskah dalam situasi yang sulit seperti saat ini, sudahkah kehadiran Tuhan kita rasakan? Mungkin kita semua bisa mengatakan, oh saya merasakan kehadiran Tuhan, buktinya sekarang saya ibadah. Belum tentu. Bisa saja kita sedang merasakan ada bersama dengan Tuhan, tetapi kita tidak bisa merasakan karena mata kita tertutup oleh berbagai persoalan kita, oleh keluhan-keluhan kita, oleh kekecewaan-kekecewaan kita. Kleopas dan temannya bermuka muram, tapi mereka terus membuka diri mereka. Dan mereka merasakan perubahan dalam dirinya. Mereka berani kembali untuk memberitakan bahwa Yesus bangkit. Beranikah kita membuka diri kita untuk terus memberi semangat kepada yang lain? Memberi harapan kepada yang lain sesuai dengan harapan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, sejatinya tantangan untuk kita dapat menyalurkan kembali rasa kehadiran itu, perasaan berkobar-kobar itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, tidak kemudian kita pergi dan berbagi, itu nanti melanggar aturan kan, kita harus menjaga jarak. Tetapi dengan kehadiran kita dalam sapaan, dalam kiriman WA di grup-grup yang kita bangun, dengan sapaan-sapaan pribadi, menolong kita untuk menghadirkan semangat pada yang lain. Entah sampai kapan pandemi ini akan terjadi. Pemerintah sendiri ya hanya berprediksi sampai Mei. Tapi kita semua tidak pernah tahu sampai kapan. Namun kehadiran Tuhan harus terus-menerus kita rasakan. Kita harus terus-menerus bisa berbagi bahwa Allah hadir. Hadir di pandemi ini. Hadir di dalam keterbatasan kita. Allah hadir memberi harapan dan kita dipanggil untuk menyampaikan harapan bersama-sama dengan orang-orang dalam perjalanan hidup kita. Kita mulai dari rumah kita mulai dari keluarga kita menyapa sahabat-sahabat kita dalam persekutuan dan kebersamaan di masing-masing grup WA, dalam telepon kalau mungkin tidak bisa, atau bersay hello ketika pagi kita jalan pagi dan berjemur. Kehadiran Tuhan kita nyatakan, karena dengan kehadiran Tuhan yang kita nyatakan, kita akan membawa harapan kehidupan. Kekecewaan akan sirna,
Karena Yesus benar bangkit dan Dia hadir dalam hidup kita, dalam hidup saya dan Bapak Ibu jemaat sekalian, untuk terus menghidupi kehidupan ini. Seiring perjalanan waktu kita terus mengobarkan semangat. Jangan pernah lelah membuka diri dalam perjalanan hidup ini. Siapapun teman perjalanan kita, kalau kita bermuram durja, kalau kita acuh tak acuh, mereka pun tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Kita pun tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu dengan Tuhan manakala kita dapat terbuka bagi orang lain. Kita merasakan kehadiran Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam persekutuan kita. Selamat menghadirkan persekutuan dengan Tuhan, merasakannya bagi kehidupan ini, dan memberikan semangat yang berkobar-kobar kepada orang lain. Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang menghidupkan kami, dan biarlah kami terus merasakan kehadirannya. Kami mampu menghidupi kehidupan kami yang terkadang jauh dari harapan kami. Jangan biarkan kami tinggal dalam kekecewaan dan keputusasaan, serta penuh gerutu. Tetapi biarlah kami ada di dalam semangat dan merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kami mampu membuka diri bagi orang lain dan berbagi kehidupan dengan orang lain. Di sekeliling kami banyak orang yang hilang harapan karena kesulitan-kesulitan hidup, karena pandemi COVID-19 yang terjadi. Tolonglah kami Bapa, agar kami turut terlibat di dalam memberi harapan baru di kehidupan ini. Kami percaya Allah terus menolong kami, menolong pemerintahan kami, menolong gereja-gereja, menolong lembaga-lembaga pribadi-pribadi untuk terus mengobarkan kehidupan, sehingga kehadiran Tuhan terasakan oleh kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam pengasihan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin.